Siramkan air kendinya. Siramkan air kendinya. Siramkan air kendinya. Film yang berjudul Angker ini akan mengisahkan tentang ibu muda yang bernama Ratna, di mana ia harus menghadapi teror mengerikan dari Mbok Tun. Setelah membeli rumah baru, Ratna tinggal bersama dengan ketiga anaknya. Konon katanya, film ini berdasarkan dari sebuah kisah nyata. Bahkan, dukun Kalimantan yang didatangkan suaminya pun tak sanggup untuk mengusir keberadaan dari sosok Mbah Tun. Cerita ini terjadi di Bangil, Jawa Timur tahun 1979. Dan berikut ceritanya. Ratna bersama dengan suaminya memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di daerah Bangil. Sayangnya, sang suami tak bisa tinggal di sana karena kala itu ia tengah mengerjakan proyek membuat jembatan di daerah Sungai Kapuas. Suatu ketika semua anak Ratna tertidur, wanita itu asik menjahit untuk mengisi waktu luang. Tepat pukul 12 malam, Ratna beranjak dari tempat ia menjahit. Ketika hendak mengecek keadaan anak-anaknya, Ratna mendengar suara pergerakan dari arah luar rumah. Ia mengintip dari jendela, takut ada maling yang masuk ke dalam rumahnya. Karena Ratna tak menemukan ada apapun, ia pun memilih untuk menutup jendela dan menguncinya. Ia masuk ke dalam kamar dan menyalakan sentir sebagai penerangan. Ratna berjalan perlahan menyusuri rumah untuk kembali melihat apa yang terjadi di depan pintu rumah. Sebuah pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya meski tak ada angin yang berembus sama sekali. Dengan sentir di tangan, Ratna memeriksa masuk ke dalam kamar itu, di mana terdapat sebuah lukisan perempuan tua menggunakan kebaya putih. Pagi itu, Ratna mengantar Puspita dan Bimo pergi ke sekolah baru mereka. Mereka saling memperkenalkan diri, di mana Puspita menjelaskan jika ibu mereka berada di rumah menjahit pakaian wanita. Bimo turut memperkenalkan diri pada teman-teman sekelas jika ia merupakan pindahan dari Bogor, di mana ayahnya kini bekerja sebagai kontraktor untuk membangun jembatan di daerah Sungai Kapuas. Selesai mengantar anaknya pergi ke sekolah, Ratna menyelesaikan pekerjaan rumah. Anak yang paling kecil bernama Ayu asik bermain sendirian. Ratna yang kala itu sedang menjemur pakaian merasakan ada hal yang aneh. Ia tak mendengar suara Ayu yang bermain di ruang tengah. Ratna bergegas mencari anaknya yang paling kecil itu ke dalam kamar, namun sayang Ayu tak ada di sana. Ratna mengamati sekitar dan bergegas menuju ke gudang di depan rumah. Ternyata Ayu sudah berada di kamar itu tengah mengamati lukisan nenek tua. Tanpa berkata-kata, Ratna bergegas menyeret anaknya keluar dari kamar yang cukup mengerikan itu. Siang harinya, Ratna menunggu warga yang belum datang ke rumahnya. Karena baru menempati rumah baru, Ratna berniat mengadakan selamatan. Namun sayang, tak ada satu warga pun yang kelihatan batang hidungnya. Ayu menanyakan kepada ibunya kenapa belum ada tamu satupun yang datang. Ratna sendiri tak mengerti, padahal ia sudah mendatangi satu-satu rumah warga untuk memberitahukan jika ia tengah mengadakan selamatan untuk rumah baru. Padahal ibu kemarin sudah datangi mereka satu persatu. Hingga maghrib menjelang, Ratna masih terus menunggu para tamu undangan, namun sama sekali tak ada yang menunjukkan batang hidungnya. Terpaksa, malam harinya Ratna membereskan semua piring yang ada.
Samar-samar ia mendengar suara orang berbicara yang mengatakan jika rumah itu adalah rumah miliknya dan itu tempat tinggalnya. Sosok itu bernama Batun. Ratna yang penasaran pun mencari sumber suara dari sosok yang mengaku bernama Batun. Ia membuka pengunci pintu depan dan sedikit mengintip, di mana terlihat ada sosok wanita tua yang berdiri di depan gudang mengatakan jika itu adalah rumahnya dan ia adalah Batun. Aku ingin Batun. Ratna yang ketakutan bergegas menutup pintu kembali dan menguncinya. Sembari melihat foto sang suami yang berada di atas meja, Ratna merasakan sedih dengan beberapa kejadian belakangan ini. Pagi harinya, Ratna yang hendak memasak, ia menemukan sayur telah membusuk dimakan ulat. Semua yang ada di keranjang belanja pun habis tak bersisa. Samar-samar Ratna mendengar Ayu yang berkata jika ia ingin pergi bersama Batun. Ayu juga mengajak Batun untuk terus bermain bersamanya. Ratna yang mendengar nama Batun bergegas melihat apa yang sedang dilakukan Ayu. Ternyata gadis kecil itu berbicara sendiri dengan lukisan, seolah lukisan itu adalah manusia. Jangan pergi jauh-jauh ya. Ayu terus memanggil-manggil nama Batun dan mengajak untuk tidur bersamanya nanti malam. Ratna langsung menghampiri Ayu. Ia heran bagaimana lukisan yang berada di gudang kini sudah ada di kamar anaknya. Ayu menunjuk ke sisi lain yang ternyata penampakan Batun sempat muncul namun menghilang begitu saja. Merasa ngeri dengan lukisan itu, Ratna membungkusnya menggunakan kain putih. Ia menyimpan di atas lemari, berharap Ayu tidak main lagi dengan lukisan itu. Ketika malam semakin larut, Ratna menidurkan Ayu yang kemudian memastikan jika pintu dan jendela sudah terkunci. Ia juga mengecek keadaan dari Bimo dan Puspita. Bimo yang belum tidur memberitahu ibunya jika Ayu sedari tadi ngomel tentang lukisan. Bimo yang penasaran menanyakan lukisan apa yang dimaksudkan oleh adiknya itu. Ratna memberitahu jika lukisan itu merupakan milik dari orang yang dulu menghuni rumah. Ia berpesan kepada Bimo jika ada yang bertanya tentang lukisan itu untuk memberitahu lukisan tersebut telah dikembalikan pada pemiliknya. Ratna meminta anaknya untuk kembali tidur. Ia masuk ke dalam kamar dan kembali melihat lukisan Batun yang aneh, di mana posisi Batun kini menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Tengah malam Ratna mengalami mimpi aneh di mana ia keluar dari kamar dan melihat ada Bimo terduduk di ruang tengah. Tak jauh dari anaknya terdapat sosok Batun yang mengamati. Ratna terbangun dari mimpi buruk itu dan bergegas bangkit untuk melihat Bimo. Karena Bimo tak ada di kamarnya, Ratna mencari ke tempat lain. Ternyata Bimo sudah tidur di gudang di mana ada sosok kaki yang dipasung. Ratna bergegas membangunkan anak laki-lakinya itu dan mengajaknya untuk pergi masuk ke dalam rumah. Pagi hari berikutnya, Bimo menjadi demam setelah mengalami hal mengerikan semalam. Ratna berpesan pada Puspita untuk menjaga Bimo sementara dirinya akan pergi bersama Ayu dan mengirimkan telegram untuk ayah. Setelah pergi ke kantor pos, Ratna mampir ke rumah tetangga yang bernama Dewi. Wanita itu membuatkan minuman dan meminta maaf karena tak bisa datang ke acara selamatan karena suaminya mengajak untuk pergi. Ratna pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Dewi menanyakan urusan Ratna berkunjung ke rumahnya karena terlihat ada suatu hal yang penting. Ratna pun memberitahu jika ia baru saja pulang dari kantor pos meminta suaminya untuk pulang karena ia merasa ada yang aneh di rumahnya. Ratna pun menjelaskan jika setelah pindah ke rumah itu ia merasakan ada sebuah gangguan. Ia meyakini jika di rumah miliknya ada penunggunya dan ia telah melihat penampakan itu. Wanita tua berambut putih dengan mata yang selalu melotot.
Ratna pun mempertanyakan apakah Dewi pernah mendengar cerita atau rumor tentang rumah yang ditempatinya. Sayangnya tak mengerti apapun tentang asal-usul rumah dari Ratna. Ratna kembali menceritakan kegelisahannya karena semalam anaknya yang bernama Bimo tidurnya dipindahkan dari kamar ke dalam gudang oleh penunggu rumah itu. Dewi pun meminta maaf karena ia sama sekali tak mengerti tentang cerita asal-usul rumah dari Ratna. Sepulang dari rumah Dewi, Ratna menyempatkan untuk bertanya pada warga sekitar tentang asal-usul rumah miliknya. Sayangnya, semua warga tak ada yang mau mengaku atau memberitahu tentang riwayat dan tanah yang ia tempati kini. Malam harinya, Ratna kembali bermimpi didatangi sosok Mbah Tun. Ketika beranjak dari tempat tidur, Ratna menyadari jika lukisan Mbah Tun sudah berada di lantai. Ia pun mengamati lukisan itu dengan seksama di meja kerjanya. Meskipun merasa aneh, namun karena Ratna sudah sangat mengantuk, ia tidur di depan lukisan tersebut. Ratna kembali bermimpi di mana ia melihat ada sosok perempuan di depan rumahnya. Ia mendekati sosok perempuan berkebaya dengan wajah yang ditutupi kain jarik. Ratna mendatangi sosok itu dan membuka kain penutup yang ada. Dan Ratna terbangun dari mimpi burungnya. Anehnya, kini sosok Mbah Tun yang berada di lukisan jauh semakin mendekat. Ratna kebingungan dengan apa yang terjadi pada lukisan tersebut. Ketika diamati lebih detail, ternyata sosok penampakan Mbah Tun membuat Ratna kembali terbangun dari mimpi buruknya. Ratna memilih untuk menutup lukisan itu dan kali ini ia menyimpannya di dalam lemari dan menguncinya rapat-rapat. Hari berikutnya, Ratna pergi ke kantor desa untuk menanyakan riwayat dari rumah yang ia tempati. Petugas kelurahan menjelaskan jika dulu tanah itu merupakan milik desa yang kemudian dibeli oleh Pak Kardiman. Desa setuju dengan syarat jika tanah itu untuk persawahan. Namun, Pak Kardiman mendirikan bangunan yang kini ditinggali oleh Ratna. Pak Kardiman merupakan seniman yang gemar melukis. Kemudian selanjutnya, tanah itu dibeli oleh suami Ratna yang suratnya akan selesai 1 bulan lagi. Ratna pun mengerti, namun bukan riwayat itu yang ia tanyakan. Ia mempertanyakan tentang sosok penunggu atau setan yang berada di rumahnya. Petugas kelurahan menolak untuk menjawab dan mengatakan jika itu di luar pengetahuannya. Ia menyarankan Ratna untuk pergi ke dukun. Ia tak ingin membuat warganya menjadi tak nyaman berada di desa mereka. Ratna memohon agar ia diberitahu karena telah mengalami kejadian aneh beberapa hari terakhir. Petugas kelurahan pun memberitahu jika ada cerita dari dulu-dulu yang mengatakan jika rumah yang Ratna tempati angker. Rumah yang ibu tempati angker. Di saat yang bersamaan, petugas pos datang ke rumah Ratna untuk mengantarkan telegram. Ia masuk ke halaman dan memanggil-manggil Ratna. Petugas kelurahan sendiri heran dengan keluarga Ratna yang mau menempati rumah itu. Terlebih, rumah tersebut banyak setannya. Ketika maghrib menjelang, warga tak ada yang mau melewati rumah Ratna. Bahkan untuk sekedar menoleh pun, warga desa ketakutan. Petugas kelurahan mendisklaimer jika apa yang ia katakan bukanlah untuk menakut-nakuti Ratna. Sementara itu, petugas pos yang masuk ke dalam rumah Ratna mulai mengalami gangguan. Sosok Mbah Tun selalu muncul dan mengejutkannya. Pria itu pun lari tunggang langgang pergi meninggalkan rumah Ratna yang memang angker. Malam harinya, Ratna asik menyetrika pakaian. Ketika ia memasukkan pakaian itu ke dalam lemari, Ratna terkejut karena lukisan yang ia sembunyikan sudah menghilang. Ratna menanyakan pada Puspita dan Bimo, namun kedua anaknya itu tak tahu menau. Ratna mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bergegas pergi ke depan dan membuka gudang yang ternyata lukisan itu sudah kembali ke tempatnya.
Ratna yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah. Hari berikutnya, Ratna pergi ke kantor pos untuk menanyakan telegram dari suaminya yang berada di Kalimantan bernama Harun. Seharusnya ia sudah menerima telegram itu dari kemarin. Petugas pos yang ada di sana mengatakan jika kurir tidak masuk karena sakit. Namun, menurut catatan, telegram sudah diterima. Ia akan meminta kurir untuk mengantarnya begitu orang itu masuk kerja. Malam harinya, Ita yang sedang asik belajar mendengar suara ketukan dari kaca jendela. Ternyata Puspita kerasukan dan menggambar dengan cepat. Ratna yang mendengar suara aneh bergegas bangun dan mengecek keadaan. Ketika ia ke ruang tengah, terlihat sosok Puspita yang duduk dan mengatakan jika itu adalah rumahnya. Ratna berusaha menyadarkan Ita dan memeluknya erat. Hari berikutnya, Ratna mengunjungi dukun sekitar untuk mencari petunjuk. Ratna kala itu meminta Priyadi untuk mengusir semua makhluk halus yang ada di rumahnya, terutama sosok yang bernama Mbah Tun. Priyadi memberitahu Ratna untuk berhati-hati dalam berucap karena apa yang terjadi pada Ratna bukanlah masalah kecil, dan terlebih apa yang dialami Ratna bukanlah hal yang baru. Semua orang di desa tahu siapa itu sosok Mbah Tun. Priyadi meminta Sugi untuk membawakan cawan berisi air. Ratna memberikan gambar yang dibuat oleh anaknya ketika kerasukan. Priyadi menjelaskan jika ia akan mencoba mencari tahu apa keinginan Mbah Tun. Ia tak bisa melakukan itu secara sembarangan karena bisa berakibat fatal pada dirinya. Priyadi berkonsentrasi dan masuk ke alam gaib. Ia kini sudah berada di rumah milik Ratna. Priyadi masuk ke gudang di mana lukisan Mbah Tun itu berada, di mana sosok Mbah Tun meminta Priyadi untuk tidak mengganggunya dan menyuruhnya untuk pergi. Priyadi pun segera keluar dari alam gaib. Ia meminta Ratna untuk lebih waspada karena Mbah Tun sudah mengetahui maksud dan tujuannya datang kemari. Ratna pun menjadi penasaran dan menanyakan siapa sebenarnya sosok Mbah Tun yang ditakuti warga. Pria itu mengungkapkan jika Mbah Tun adalah dukun santet. Dia dukun santet. 30 tahun lalu, desa mereka tiba-tiba kedatangan wanita tua, dan itu adalah Mbah Tun. Priyadi menjelaskan kala itu umurnya baru 20 tahun, dan ia menyaksikan di mana 5 orang pendekar sakti mencegah Mbah Tun untuk masuk ke desa mereka. Mbah Tun dengan mudah melawan 5 pendekar itu bahkan tanpa menyentuh sama sekali. Ratna kembali menanyakan tujuan dari Mbah Tun datang ke desa. Priyadi memberitahu jika Mbah Tun ingin melakukan sebuah ritual desa dengan tumbal manusia. Warga desa hendak ditumbalkan untuk melancarkan aksi ilmu hitam. Kala itu hanya ada 1 orang yang tahu kelemahan dari Mbah Tun, dan itu adalah Nyi Dirah. Menurut cerita, kekuatan Mbah Tun akan melemah jika disiram oleh darah gagak hitam. Kala itu Mbah Tun berhasil dilumpuhkan dan dipasung yang kemudian dikubur dengan terbalik. Sejak saat itu tak ada orang yang berani bercerita tentang Mbah Tun di desa. Dan di rumah Ratna lah Mbah Tun diburu dan dipasung. Namun hingga saat ini keberadaan dari jasad Mbah Tun masih menjadi misteri. Semenjak Mbah Tun meninggal, warga desa banyak yang kerasukan dan ketakutan dihantui oleh arwah Mbah Tun. Hal itulah yang membuat warga desa bungkam tentang keberadaan Mbah Tun, atau jika ada orang yang menanyakan tentang Mbah Tun. Priyadi kembali mengingatkan Ratna untuk lebih berhati-hati dan waspada. Ia memberikan jimat untuk pegangan Ratna agar selamat. Ratna yang mendengar cerita itu cukup terkejut dengan sejarah dari rumah yang ia tempati. Malam itu Sugi mendatangi gurunya dan mempertanyakan, bukankah selama ini jika berhubungan dengan Mbah Tun, Priyadi selalu menghindar? Priyadi hanya memandang gambar milik Ratna. Ia pun melakukan ritual untuk bisa bertemu dengan Mbah Tun. Sayangnya dukun Priyadi tak mampu menahan energi kuat milik Mbah Tun yang menyerangnya hingga ia memuntahkan darah. Tengah malam itu sosok Mbah Tun kembali muncul dan berdiri di atas Bimo.
Ratna yang terbangun dari tidurnya kebingungan karena Bimo tak ada di tempat tidur. Ia mencari kian kemari dan masuk ke dalam gudang, namun Bimo tak ada di sana. Ratna berteriak memanggil anaknya. Ia mengetahui jika Batun telah mengambil Bimo. Bimo! Ratna menantang Batun untuk segera keluar. Ia berteriak jika itu bukan rumah Batun, melainkan rumahnya. Ratna yang kesal pun membakar lukisan dari Batun berharap anaknya bisa kembali. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Sugi, asisten dari Priyadi. Maaf Bu, saya diperintah untuk jemput ibu dan anak-anak. Pria itu meminta Ratna dan anak-anaknya untuk ikut ke rumah dukun Priyadi. Dukun itu memberitahu jika ada satu cara untuk menemukan Bimo kembali, di mana Ratna harus menemui Batun sendiri. Namun, resiko yang dihadapi sangat tinggi di mana nyawa menjadi taruhannya. Ratna tak peduli dengan resiko itu dan berharap Priyadi membantu dan mengusir Batun. Priyadi kembali mengingatkan Ratna agar berhati-hati dalam bercakap, terutama yang berkaitan dengan Batun. Ia tahu jika Ratna marah karena anaknya menghilang, namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk marah atau melawan Batun. Sekarang yang terpenting adalah untuk mencari Bimo dengan menemui Batun. Priyadi memperkenalkan Nyi Darsi yang ada di sampingnya. Ia satu-satunya orang yang bisa membantu Ratna dalam menghubungi Batun. Nyi Darsi membisiki Priyadi. Ia menjelaskan pada Ratna jika permintaannya untuk menemui Batun telah dikabulkan. Ratna pun setuju untuk menemui Batun dan melakukan ritual. Sugi mempersiapkan semua perlengkapan ritual malam itu juga. Ratna ditidurkan di atas kain mori. Priyadi memberikan potongan kain kafan dan menjelaskan jika pemilik kain itu akan menuntun Ratna untuk menemui Batun. Ia mengingatkan Ratna agar jangan sampai melepaskan potongan kain itu. Ratna mulai dibungkus dan ditali seperti pocong. Nyi Darsi meminta Priyadi untuk menyiram air kendi sebagai permulaan. Air dalam kendi itu disiram melingkari tubuh Ratna. Nyi Darsi bersama Priyadi membacakan mantra di mana Ratna kini mulai keluar dari raganya. Ia bisa melihat Priyadi, Nyi Darsi, Sugi yang tengah membacakan ritual di depan pocong dirinya. Ratna langsung berpindah ke rumah di mana tempat itu tampak lebih mengerikan. Ratna melihat pocong yang akan memberitahunya jalan untuk menemui Batun. Ratna masih terus berjalan mengikuti pocong tersebut. Melihat ada genderuwo di sana, Ratna mulai ketakutan. Tubuh Ratna yang berada di dalam pocong mulai bergetar. Nyi Darsi meminta Priyadi untuk menyiramkan air kembang agar Ratna kembali tenang. Ratna terus mengikuti pocong itu hingga ia melihat sosok kuntilanak. Ratna kembali ketakutan di mana Nyi Darsi meminta Priyadi untuk menuangkan air kembang kembali. Ratna kembali berjalan dan bertemu dengan Batun. Di dunia nyata, Nyi Darsi meminta Priyadi dan Sugi untuk menutup pocong Ratna dengan kain hitam. Sembari memegang Bimo, Batun memberitahu Ratna untuk tidak menghuni tempat tinggalnya. Apa yang Ratna tempati adalah tempat tinggalnya. Ia meminta Ratna untuk pergi dan esok ia akan mengembalikan Bimo ke rumah. Nyi Darsi meminta Priyadi untuk membuka kain hitam. Kain hitamnya. Setelah itu, air kelapa disiramkan menandai berakhirnya ritual yang ada. Ratna pun tersadar dan kembali ke dunia nyata. Nyi Darsi membersihkan Ratna dari energi negatif. Ia memberitahu jika Batun telah mengembalikan Bimo. Nyi Darsi meminta Ratna untuk pergi dari rumah itu. Rumah milik Ratna dibangun di atas kuburan dari Batun. Ia mengingatkan Ratna untuk tidak menjual atau menempati rumah itu lagi. Ratna pun akhirnya memilih untuk pergi. Beberapa hari setelahnya, Harun mengambil sertifikat tanah dan hendak menjual rumah angker itu.
Ia juga mengundang dukun Kalimantan yang terkenal sakti untuk mengusir Batun dari tempat itu. Dukun itu mengumpulkan kekuatan dan melakukan ritual di depan rumah. Sayangnya, dukun Kalimantan itu kalah kuat dengan Batun hingga berakhir mati. Dan film pun berakhir. Itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.